Agus, pemuda 25 tahun asal Jogja, menjalani hidup sederhana sebagai guru ngaji dan tukang servis elektronik. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa ia akan menikahi seorang wanita cantik, muda, dan bule. Apalagi dari Israel. Nama wanita itu Liora. Kota asalnya hangus terbakar, ia kehilangan segalanya dan mengungsi ke Indonesia. Liora ingin menjadi mu'alaf, memulai hidup baru, dan jadi WNI. Semua terasa terlalu indah bagi Agus, hingga perlahan rahasia demi rahasia mulai terkuak. Di balik wajah teduh Liora, ternyata tersimpan masa lalu kelam dan bahaya besar. Agus harus memilih antara cinta dan keselamatan, ketika ia sadar bahwa istrinya ternyata bagian dari skema besar dunia intelijen internasional. Hari itu, matahari Jogja terasa lebih hangat dari biasanya. Langit biru bersih, dan angin bertiup pelan seperti membelai daun-daun yang lelah. Di antara suara riuh anak-anak bermain layangan, terdengar suara pelan dari speaker masjid, panggilan untuk para relawan membantu di lokasi pengungsian sementara. Agus mengangkat kepalanya dari kipas angin rusak yang sedang ia perbaiki di beranda rumah. Ia mengelap keringat, mengambil sarung lusuh yang tergantung di bahunya, lalu berdiri. Masih muda, baru 25 tahun, kulitnya coklat bersih, tubuhnya sedang-sedang saja, dan wajahnya, ya, kalau kata teman-temannya, nggak jelek-jelek amat kalau lagi senyum. Agus bukan siapa-siapa, hanya guru ngaji part-time di masjid dekat rumah dan tukang servis barang elektronik di sela-sela waktunya. Tapi dia selalu jadi yang pertama hadir ketika ada yang butuh bantuan, terutama di tempat pengungsian. Tenda-tenda darurat sudah penuh sejak 2 hari lalu. Katanya, para pengungsi ini datang dari berbagai negara, korban konflik yang terjadi entah di mana. Salah satunya, kota di Timur Tengah yang katanya hangus terbakar. Agus membawa beberapa dus makanan ringan dan air mineral ke posko. Saat itulah matanya menangkap sosok yang membuat langkahnya berhenti sejenak. Seorang perempuan duduk sendirian di pojok tenda, kulitnya putih pucat, rambutnya kecoklatan terikat asal-asalan, dan matanya tajam, biru, tapi kosong, seperti menyimpan badai. Dia berbeda dari pengungsi lain, terlalu muda, terlalu bersih, dan cara duduknya terlalu tenang untuk orang yang baru kehilangan segalanya. "Mas, bisa minta air satu?" Suara perempuan itu membuat Agus tersadar. Bahasa Indonesianya kaku, tapi jelas. Iya bisa. Ini mbak. Agus menyodorkan botol air. Dia menerimanya sambil tersenyum tipis. "Namaku Liora." Agus, ulangnya. Nama yang lembut ya. Agus tertawa kecil. Ia tak tahu harus jawab apa. Tapi sejak hari itu, entah kenapa dia sering menemukan alasan untuk mampir lebih lama di tenda pengungsian. Kadang bawa makanan, kadang hanya untuk ngobrol. Dan selalu saja ujung-ujungnya duduk di dekat Liora. Liora mulai rutin ikut kegiatan di masjid. Ia duduk di barisan perempuan, menyimak dengan serius. Wajahnya menyala tiap kali Agus menjelaskan tentang sabar, tentang ikhlas, tentang bagaimana Islam memandang ujian sebagai bentuk cinta dari Tuhan. "Aku ingin tahu lebih banyak," kata Liora suatu malam. Mereka duduk di bangku taman dekat masjid, lampu jalan berpendar redup. "Kalau kamu serius," jawab Agus, "aku bisa kenalkan ke ustazah di sini. Tapi ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru." "Agus," kata Liora menatapnya lurus, "kalau aku bilang aku ingin masuk Islam dan ingin tinggal di sini selamanya, kamu percaya?" Agus diam. Dadanya berdebar, tapi entah kenapa bukan karena takut. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Karena cuma di sini aku merasa aman. Malam itu Agus tak bisa tidur. Otaknya penuh tanya. Kenapa seorang perempuan secantik dan secerdas Liora ingin tinggal di Jogja? Apa benar alasannya hanya karena agama dan rasa aman? Atau ada hal lain? Tapi perasaan di dadanya terlalu kuat. Ada sesuatu dalam diri Liora yang membuatnya ingin melindungi, bahkan tanpa tahu dari apa. 2 minggu kemudian, Liora resmi mengucap 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh warga dan tokoh masjid. Ia mengenakan kerudung putih. Senyumnya mengembang tapi matanya masih menyimpan bayangan. Setelah itu, ia meminta satu hal yang mengejutkan semua orang. "Aku ingin menikah dengan Agus." Agus nyaris jatuh dari kursi saat mendengarnya, tapi warga menganggap itu sebagai berkah. "Kalau sudah sama-sama mu'alaf dan ingin serius, kenapa tidak?" Begitu kata Pak RT sambil tertawa geli. Pernikahan mereka sederhana, hanya di masjid kecil dengan saksi seadanya. Tapi tatkala Agus mengucap ijab kabul,
Hatinya terasa seperti baru lahir. Ia menatap Liora yang kini jadi istrinya, perempuan asing yang datang dari puing-puing kota terbakar, duduk di sisinya dengan senyum hangat. Agus pikir, mungkin inilah takdir. Mungkin ini cara Tuhan menulis kisah cinta mereka. Tapi ia belum tahu bahwa cinta ini sedang berdiri di atas gunung rahasia, dan di bawahnya api besar sedang menunggu untuk menyala. Tinggal serumah dengan orang yang sebelumnya hanya kau lihat di mimpi. Ternyata bukan perkara mudah. Agus masih ingat betul pagi pertama setelah ia resmi jadi suami. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyapu halaman kecil depan rumah, lalu duduk di kursi kayu sambil menyeduh kopi hitam. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena di dalam rumah itu ada perempuan cantik berdarah asing yang kini jadi istrinya. "Pagi, suamiku," suara Liora menyapa dari belakang. Ia sudah mengenakan gamis sederhana dan kerudung yang sedikit miring, terlihat canggung tapi manis. Agus nyaris menyembur kopinya. Pagi juga." Liora duduk di sebelahnya. Wajahnya lebih tenang hari itu. Ada kedamaian aneh yang belum pernah Agus lihat sejak mereka bertemu di pengungsian. "Aku tidur nyenyak," katanya sambil tersenyum. "Pertama kali dalam beberapa bulan." Agus membalas senyum itu meski dalam hatinya masih bingung harus bersikap bagaimana. Selama ini ia hidup sendiri. Kasur seadanya, lemari cuma satu, dan kamar mandi yang airnya suka mati. Kini semuanya harus dibagi. Tapi anehnya ia tak merasa kehilangan. Justru, rumah kecil itu jadi terasa hidup. Hari-hari berikutnya, Liora mulai belajar banyak hal. Ia belajar bahasa Jawa dari ibu-ibu tetangga, belajar masak nasi goreng dari Agus, dan belajar wudhu di masjid kecil dekat rumah. Warga sekitar mulai menerima kehadirannya dengan hangat, walau awalnya banyak yang heran kenapa bule cantik bisa nyasar ke kampung mereka. Liora itu sekarang jadi idola baru ibu-ibu pengajian, kata Bu Yati sambil tertawa. "Mas Agus, kalau ke pasar hati-hati ya, nanti istrimu dibajak orang." Agus hanya tertawa canggung, meski hatinya diam-diam hangat. Liora, yang awalnya seperti bayangan dari negeri jauh, kini terasa nyata di sisinya. Ia bukan hanya istri, tapi juga sahabat, teman diskusi, dan seseorang yang menghidupkan kembali semangat hidup Agus yang sempat redup. Malam-malam mereka sering diisi obrolan panjang di teras rumah. Liora banyak bertanya soal Islam, tentang sejarah, tentang makna ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi kadang ia juga bertanya tentang hal-hal kecil yang membuat Agus tersenyum, seperti kenapa orang Jawa suka bilang monggo, atau kenapa sarung bisa dipakai kemana-mana. "Aku suka jadi orang biasa," kata Liora suatu malam, kepalanya bersandar di bahu Agus. "Kenapa?" "Karena jadi istimewa kadang terasa seperti kutukan." Agus tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Liora lebih erat. Tapi tidak semua hal seindah itu. Kadang-kadang, Agus mendapati Liora termenung di jendela, menatap langit malam seperti mencari sesuatu yang hilang. Atau ketika suara petasan terdengar di kejauhan, Liora akan menunduk dan memejamkan mata erat-erat. Dan yang paling ganjil, setiap malam Jumat, Liora selalu mengunci diri di kamar selama beberapa jam. Katanya sedang salat malam, tapi Agus pernah menguping dan mendengar suara asing yang tidak ia mengerti, seperti Liora sedang berbicara dengan seseorang lewat ponsel dalam bahasa yang bukan Inggris, bukan juga Arab, tapi terdengar seperti, "Sandi." "Sayang," tanya Agus pelan di dapur suatu pagi, "kamu tadi malam ngobrol sama siapa?" Liora menoleh cepat. "Terlalu cepat." "Ngobrol?" Ia tersenyum tapi agak kaku. "Enggak, aku cuma baca-baca buku online." "Kenapa?" Agus mengangguk pelan. Tidak ingin memperpanjang, tapi malam itu ia mulai memperhatikan lebih cermat. Beberapa hari kemudian, Agus dikejutkan oleh kunjungan seorang pria asing yang mengaku sebagai teman lama Liora. Lelaki itu tinggi, berbadan tegap, berambut cepak, dan mengenakan jaket kulit meski siang terik. Namanya Joseph, katanya dulu tetangga Liora di kota asalnya. Liora menyambut Joseph dengan sopan, tapi jelas terlihat gugup. Ia bicara dalam bahasa Inggris yang cepat, lalu mengajak Joseph bicara berdua di depan rumah. Agus yang duduk di dalam hanya bisa menatap lewat celah jendela. Pembicaraan mereka singkat. Tapi sebelum pergi, Joseph sempat melirik ke arah jendela, tepat ke mata Agus. Tatapannya tajam, seperti sedang menilai. Setelah Joseph pergi, Agus bertanya, "Itu siapa?" Liora menjawab dengan ringan, "Teman lama, nggak penting." Tapi sejak hari itu, malam-malam Liora kembali gelisah. Ia tidur larut, sering mengunci pintu kamar mandi terlalu lama, dan mulai menaruh laptopnya di bawah bantal setiap malam. Agus tahu ada yang tidak biasa,
Tapi hatinya berkata, "Tunggu, dengarkan, jangan langsung curiga." Ia ingin percaya pada Liora, istrinya, perempuan yang datang dari Abu dan kini mengisi hidupnya. Namun, di luar sana, sesuatu sedang bergerak. Dan Agus belum tahu bahwa cinta yang datang membawa kehangatan juga bisa membawa bara. Karena jauh di belahan dunia lain, nama Agus dan Liora sudah tercatat dalam dokumen yang tak seharusnya ada. Dan seseorang, atau lebih dari satu, telah mengarahkan pandangan ke Jogja. Jogja sore itu hujan rintik-rintik. Udaranya lembab dan aroma tanah basah menguar dari sela-sela genting tua. Di rumah kecil milik Agus dan Liora, suara air dari wajan penggorengan terdengar bersahut-sahutan dengan lantunan murotal dari ponsel yang disetel pelan. "Mas, aku gorengin tahu ya." Liora berseru dari dapur. "Boleh. Aku nanti bikin sambalnya." Agus menjawab sambil mengecek daftar servis elektronik di bukunya. Tangannya sibuk, tapi pikirannya entah kemana. Sudah 3 hari sejak kunjungan pria bernama Joseph, tapi dampaknya seperti bayangan panjang yang tak kunjung pergi. Sejak saat itu, Liora mulai berubah. Bukan secara kasar, ia tetap lembut, tetap hangat. Tapi Agus tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang besar. Agus bukan tipe orang curigaan, tapi nalurinya, yang dibentuk dari kehidupan sederhana dan pergaulan masjid yang penuh kebijaksanaan, membisikkan satu hal. Kebenaran itu kadang bersembunyi di balik senyum yang paling indah. Malam itu, saat Liora tertidur lebih awal, Agus membuka laptop lamanya. Ia mencari tahu tentang Joseph. Nama yang terlalu umum, memang. Tapi lewat satu situs berita luar negeri yang tak sengaja ia temukan, ada satu artikel pendek yang menarik perhatiannya. Suspected Mossad defector sighted in Southeast Asia, connection to internal intel leak under investigation. Agus menelan ludah. Kata-katanya terlalu asing untuk dicerna cepat. Tapi satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat adalah wajah yang disensor sebagian. Dan siluet perempuan di sebelahnya yang sangat mirip Liora. Ia menutup laptopnya. Cepat-cepat. Tak ingin melihat lebih banyak. Takut, bingung, marah. Tapi juga rindu penjelasan. Keesokan harinya Agus pura-pura berangkat lebih awal ke bengkel. Tapi sebenarnya ia hanya duduk di warung kopi seberang rumah, diam-diam memperhatikan. Liora keluar mengenakan sweater tebal dan masker medis. Ia naik ojek online. Tujuannya tidak biasa, ke arah luar kota, bukan ke tempat pengajian atau pasar. Agus mengikuti dari kejauhan, pinjam motor tetangga. Ia tak tahu kenapa ia melakukannya. Tapi sesuatu di dadanya terus berbisik. "Kalau kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya, bagaimana kamu bisa melindunginya?" Liora berhenti di sebuah rumah makan kecil yang tampak sepi. Ia masuk ke dalam, sendirian. Agus parkir agak jauh dan menunggu. 15 menit kemudian, datang pria berkacamata hitam. Agus mengenalinya, Joseph. Mereka bicara cukup lama. Dari jauh, Agus tak bisa dengar apa-apa. Tapi saat Joseph memberikan sesuatu ke Liora, semacam flash disk kecil berwarna merah, Agus tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Sepanjang malam, Agus tak banyak bicara. Liora terlihat biasa saja. Ia memasak, mencuci, bahkan sempat mengeluh soal bau got belakang rumah. Tapi mata Agus terus memperhatikan. Saat Liora masuk kamar mandi, Agus diam-diam membuka tas kecil istrinya yang biasa, digantung di balik pintu, isinya sebagian besar wajar, dompet, tisu, parfum mini. Tapi di bagian dalam yang tersembunyi, ia menemukan sesuatu. Paspor Israel atas nama Liora Afrahami, satu SIM card asing, dan foto lama. Foto seorang pria tua berjenggot abu-abu, berdiri di depan sebuah masjid yang tampak kuno. Agus tak kenal pria itu. Tapi tulisan di belakang foto membuat bulu kuduknya berdiri. "Untuk Liora, jika kelak kau menemukannya, jangan lepaskan dia. Dia adalah anak dari lelaki yang pernah menyelamatkan hidup kita." Agus duduk di teras malam itu, tatapannya kosong. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Liora datang, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu kenapa? Kelihatan capek banget." Tanyanya lembut. Agus memandang istrinya. Perempuan yang setiap geraknya dulu terasa seperti berkah dari langit, kini membuat dadanya sesak oleh rasa asing yang belum bisa ia namai. "Liora," ia akhirnya berkata, "aku cuma ingin tahu satu hal." "Apa? Kamu sebenarnya siapa?" Hening. Liora mematung. Matanya bergerak pelan, seperti sedang menimbang sejuta jawaban dalam hitungan detik. "Aku istrimu, Agus.
katanya akhirnya. Suaranya tenang, tapi terlalu tenang, seperti seseorang yang terbiasa berdiri di tepi jurang. Itu aku tahu, jawab Agus pelan. Tapi bukan itu maksudku. Liora menatap langit, lama, seolah berharap hujan bisa menyapu semua pertanyaan. Itu, aku janji akan cerita, tapi belum sekarang, katanya lirih. Kenapa? Karena kalau aku cerita, kamu akan ikut terlibat. Dan dunia tempatku berasal, bukan tempat untuk orang baik sepertimu. Agus menghela napas. Ia ingin memeluk Liora, ingin berkata bahwa ia siap menghadapi apapun. Tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Malam itu, mereka duduk bersebelahan. Tapi rasanya seperti duduk di sisi dinding yang memisahkan dua dunia. Dan tanpa mereka tahu, di sebuah hotel tua di pusat kota, dua pria berpakaian formal sedang memutar rekaman CCTV rumah makan siang tadi. Salah satu dari mereka menekan jeda pada frame yang menunjukkan Liora dan Joseph. Target terkonfirmasi, katanya pelan. Aktifkan pengawasan penuh. Pemuda lokal itu juga harus dipantau. Malam itu hujan turun seperti tak ingin berhenti. Deras dan penuh dentuman. Seakan langit sedang menangis keras. Seperti hati Agus yang sedang pecah diam-diam. Liora masih belum bicara banyak sejak percakapan terakhir mereka di teras. Ia kembali ke sikap biasanya. Lembut, perhatian, dan hangat. Tapi bagi Agus, itu semua terasa seperti tirai tipis yang menutupi lubang dalam yang penuh rahasia. Dan rahasia itu makin lama makin berat. Pagi hari, Agus sengaja mengambil cuti dari pekerjaannya di bengkel. Ia ingin bicara. Bukan basa-basi, bukan obrolan ringan tentang pasar atau makanan. Tapi bicara dari hati ke hati, sebagai suami dan sebagai seseorang. Yang butuh kejujuran, Liora. Katanya saat istrinya sedang menyapu halaman. Aku nggak tahan lagi. Liora berhenti menyapu. Angin pagi mengibaskan kerudungnya. Wajahnya tampak lelah, meski ia mencoba tersenyum. Aku tahu kamu menyimpan sesuatu, lanjut Agus. Dan kamu nggak sendirian. Orang yang datang tempo, hari itu bukan sekadar teman. Dan kamu bukan sekadar pengungsi. Liora diam. Aku temukan paspor kamu. Agus menatap lurus matanya. Dan foto itu, kata-katanya, tentang aku. Wajah Liora mendadak pucat. Ia menurunkan sapu, duduk pelan di kursi kayu di teras, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku mau jujur, Agus, katanya akhirnya. Tapi aku mohon, jangan potong. Dengarkan dulu semuanya. Dan Liora mulai bicara, dengan suara pelan, tapi jelas. Ia menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia adalah putri dari Eliyahu Afrahami, mantan agen senior Mossad yang membelot setelah mengetahui rencana organisasi untuk menggunakan data warga sipil sebagai alat tekanan politik. Ayahnya tak tahan hidup dalam bayang-bayang dosa itu. Ia mulai mengumpulkan bukti, menyimpan data-data internal, dan akhirnya kabur bersama keluarganya. Tapi pengkhianatan pada lembaga sebesar Mossad tak pernah dimaafkan. Kota tempat tinggal mereka di Israel Utara, tempat yang dulu sejuk dan damai, dibakar. Habis. Bukan oleh api alam, tapi oleh api politik. Ayahku mati dalam pelarian. Suara Liora mulai bergetar. Ibuku, aku bahkan nggak tahu apakah dia selamat. Ia sendiri berhasil lolos hanya karena bantuan seseorang dari Indonesia. Seorang dai tua bernama Kiai Marzuki, yang ternyata adalah kakek Agus. Kakekmu dulu dikirim ke Palestina untuk misi kemanusiaan. Ia menyelamatkan ayahku dari penyiksaan militer, jelas Liora. Itulah kenapa, saat semua hancur, ayah menyuruhku datang ke sini. Karena dia percaya, hanya keturunan orang baik yang bisa aku percayai. Agus mendengarkan, dalam diam, wajahnya tegang. Tapi tak ada amarah di sana, hanya gelombang emosi yang datang bergulung-gulung. Terkejut, bingung, sedih, dan entah apa lagi. Lalu kamu menikah denganku, karena itu, tanyanya lirih. Liora menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Awalnya, ya, tapi setelah beberapa hari di sini, setelah kenal kamu, aku nggak bisa bohong. Aku jatuh cinta. Beneran. Agus mengalihkan pandangan. Ia menahan sesuatu di dadanya agar tak pecah di sana. Dan data yang kamu bawa? Tanyanya pelan. Liora mengangguk. Data itu isinya nama-nama tokoh penting di dunia. Politisi, pejabat, bahkan ulama besar, semuanya yang pernah terlibat dalam transaksi gelap. Kalau data itu bocor, dunia bisa jungkir balik. Dan aku, ia berhenti sejenak. Lalu menatap mata Agus dalam-dalam. Aku sudah lelah bersembunyi. Tapi kalau aku kasih datanya, aku bisa dibunuh. Atau lebih buruk, dijadikan alat.
Hening menyelimuti teras kecil mereka. Suara hujan sudah berhenti. Tapi suara di dalam hati mereka belum. Agus menatap istrinya, perempuan yang selama ini ia kira hanyalah korban perang. Tapi ternyata, dia membawa beban sejarah pelarian dan mungkin kunci perubahan dunia. Aku nggak tahu harus percaya atau takut, kata Agus akhirnya. Tapi kamu istri aku, dan itu belum berubah. Liora mulai menangis, diam-diam. Air matanya menetes ke lantai batu teras yang dingin. Agus mengusap rambutnya pelan. Tapi mulai sekarang, jangan ada lagi yang kamu sembunyikan. Sekalipun kamu bawa rahasia seluruh dunia, tapi mereka tak tahu. Keputusan itu terlambat beberapa jam. Karena di atas loteng rumah tetangga, seseorang sedang mengarahkan kamera kecil ke jendela rumah Agus. Dan di layar komputer ribuan kilometer dari sana, wajah Liora muncul bersamaan dengan satu notifikasi merah menyala. Subjek lolos, target lokasi dikonfirmasi, aktifkan penangkapan. Subuh di Jogja biasanya damai, tapi pagi itu, ketenangan seperti tak sempat mampir. Di ujung gang, suara langkah kaki bersepatu berat memecah sunyi. Deru mobil hitam tanpa plat mengendap seperti hantu. Para tetangga belum bangun, dan langit masih gelap. Agus baru saja selesai salat saat ia mendengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Bukan ketukan biasa. Bukan suara tukang sayur, tapi suara yang membawa firasat buruk. Mas. Liora muncul dari dapur, wajahnya pucat. Mereka datang, Agus tak tanya siapa. Hatinya langsung tahu. Ia buka sedikit tirai jendela, dan melihat dua pria berpakaian sipil, lengkap dengan earphone dan alat komunikasi di kerah mereka. Waktunya habis, bisik Liora. Agus bergerak cepat. Ia tarik tas ransel dari bawah tempat tidur. Tas yang sebelumnya ia siapkan hanya untuk jaga-jaga, isi seadanya. Uang tunai, beberapa baju, charger, dan satu benda kecil yang tak pernah ia kira akan dibawanya lari. Flash disk merah yang tadi malam diserahkan Liora, lewat belakang. Agus menarik tangan istrinya. Mereka melewati dapur, keluar dari pintu belakang yang langsung tembus ke jalan kecil menuju kebun kosong. Unit 3, target keluar dari sisi timur. Kejar! Suara itu terdengar dari walkie-talkie salah satu pria. Mereka lari, mengendap, menahan napas. Dedaunan membasahi baju mereka, dan tanah basah membuat kaki terpeleset beberapa kali. Tapi mereka tak berhenti, karena mereka tahu, satu langkah terlambat bisa berarti kematian. Atau lebih buruk, penangkapan tanpa nama. Setelah hampir 1 jam bersembunyi dan berpindah, mereka sampai di rumah teman lama Agus, seorang mantan aktivis kampus bernama Reza. Sekarang, Reza tinggal di rumah kontrakan kecil dekat lereng Merapi, cukup jauh dari pusat kota. Masya Allah, Gus. Kamu ngapain kayak dikejar hantu gitu? Agus hanya memberi isyarat. Jangan banyak tanya, Reza paham. Ia biarkan mereka masuk, duduk, mengeringkan diri. Liora gemetar, wajahnya pucat dan matanya sembab. Kalau kamu tetap di sini, mereka bakal nemuin kamu. Paling lama 2 hari. Kata Reza kemudian. Agus mengangguk. Ia tahu itu. Kamu punya jalan keluar? Tanya Reza pelan. Agus menatap Liora, lalu mengangguk pelan. Ada seseorang, teman ayahnya. Orang pesantren di Jawa Timur. Katanya dulu. Mereka pernah kerja bareng saat masa konflik di luar negeri. Mungkin dia bisa bantu. Reza menarik napas panjang. Tapi dari sini ke sana jauh. Lewat jalan umum pasti dicegat. Agus menggertakkan giginya. Lalu membuka flashdisk merah itu, menghubungkannya ke laptop tua Reza. Liora menahan tangannya. Jangan, Mas. Kalau dibuka tanpa sistem yang tepat, bisa ke-trace. Bisa ketahuan lokasi kita. Agus menatap mata istrinya. Kalau kita terus lari, tanpa tahu apa yang kita bawa, kita nggak bisa lawan mereka. Aku harus tahu, setidaknya sebagian. Dengan hati-hati, Liora memasukkan satu program kecil yang tersimpan di dalam flash disk. Dan layar laptop menyala dengan satu folder. Veritas. Isi folder itu seperti gudang gelap penuh barang-barang berbahaya. Foto-foto pertemuan rahasia, rekaman suara, dokumen keuangan bertanda rahasia, dan daftar nama. Ada pejabat tinggi, konglomerat, internasional, bahkan tokoh agama yang Agus kenal wajahnya dari televisi. Ya Allah, desahnya. Ini bukan sekadar data. Ini senjata nuklir politik. Liora menutup laptop. Kalau ini sampai jatuh ke tangan mereka, bisa jadi alat untuk memeras dunia. Agus diam lama. Lalu berdiri. Kita harus hancurkan ini. Liora terkejut. Apa? Kamu sendiri bilang,
Ini bisa jadi alat yang membunuh banyak orang tak bersalah. Kalau niat kita cuma buat selamatin diri, terus biarin dunia mainan ini jatuh ke tangan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Liora menggigit bibir. Tapi kemudian, perlahan ia mengangguk. Ada air mata di matanya, campuran dari lega, sedih, dan takut. Baik, katanya pelan. Tapi kita harus kirim satu salinannya dulu ke seseorang yang bisa dipercaya. Kalau nanti kita tertangkap, setidaknya dunia tahu kebenarannya. Malam itu, dengan bantuan Reza dan jaringan aktivisnya, Agus dan Liora mengirim satu salinan terenkripsi ke seorang jurnalis investigasi di Eropa. Orang yang dikenal jujur, berani, dan tak tunduk pada siapa pun. Setelah itu, mereka menghancurkan flash disk asli. Dengan palu dan api, mereka melihat benda kecil itu berubah jadi abu. Dan di saat yang sama, di tempat lain, seorang pria berjas abu-abu menatap layar peta dengan titik merah yang baru saja. Hilang. Data dihancurkan. Tapi target masih hidup, katanya. Kerahkan tim Alpha. Kali ini, jangan biarkan mereka lolos. Dini hari itu dinginnya tak biasa. Langit di atas lereng Merapi kelabu, mendung, seolah menyimpan sesuatu. Agus dan Liora baru saja selesai salat tahajud di rumah Reza. Doa-doa yang mereka panjatkan terasa lebih berat dari biasanya. Seperti menggantung di udara, belum sempat turun. Aku punya firasat buruk, kata Liora pelan sambil melipat sajadah. Matanya sembab, belum sempat tidur. Agus menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Kamu nggak sendiri. Dan detik itu juga, firasat itu terbukti. Dari luar terdengar suara langkah. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Mobil tanpa suara berhenti di depan rumah. Pintu belakang dibuka paksa. Jeritan Reza terdengar di ruang tengah. Jatuhkan senjata. Suara laki-laki asing menggema. Bukan polisi, tapi orang-orang yang sudah lama mengincar mereka. Agus berdiri melindungi Liora. Tapi senjata laras panjang sudah diarahkan ke dadanya. 4 pria berpakaian hitam masuk, dengan badge aneh di lengan. Tak ada satupun yang bicara bahasa Indonesia. Surrender. Now, ucap salah satu, matanya tajam seperti silet. Agus mengangkat tangan perlahan. Ia menoleh ke Liora, yang masih memeluk Al-Quran kecil di dadanya. Don't hurt her, kata Agus. Tapi pria yang memimpin kelompok itu hanya tersenyum, tipis lalu memberi isyarat agar mereka dibawa ke mobil. Dalam perjalanan, Liora berbisik di telinga Agus. Mereka bukan Mossad, ini bukan protokol penangkapan biasa. Agus menoleh, tatapannya penuh tanya. Mereka ini organisasi swasta, bayaran. Dulu dibiayai oleh pemerintah, tapi sekarang berdiri sendiri. Lebih kejam dan lebih bebas. Agus menatap keluar jendela. Jalanan gelap dan dunia terasa semakin sempit. Tapi ia tahu satu hal. Selama ia masih bernapas, ia tak akan membiarkan Liora sendirian menghadapi semuanya. Mereka dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota, seperti villa tua yang dialihfungsikan menjadi markas. Di dalamnya, ada ruangan dingin dengan dinding logam. Liora dan Agus dipisahkan. Ini pertama kalinya mereka benar-benar dipaksa berpisah sejak hari pernikahan. Di ruang interogasi kecil, Agus duduk sendiri. Seorang pria berkacamata masuk. Rambutnya tipis, senyumnya palsu. Kau Agus ya? Tanyanya dalam bahasa Indonesia patah-patah. Sebenarnya kau tidak penting, tapi kau keras kepala. Agus menatap tajam. Apa maumu? Kami cuma ingin data itu. Dan istrimu. Lalu kamu bisa hidup tenang. Agus tersenyum miring. Kalian terlambat. Datanya sudah dikirim dan flash disknya udah jadi abu. Pria itu tak kaget, seolah sudah tahu. Ia mendekat, menaruh tangan di meja. Kalau begitu kita ganti rencana. Istrimu, kami kembalikan ke Eropa. Tapi kamu tetap di sini. Kami butuh kamu untuk tekanan. Agus terdiam. Tapi dalam hatinya, badai berkecamuk. Lalu ia bertanya, pelan. Aku cuma mau satu hal, boleh? Pria itu mengangkat alis. Apa? Salat. Mereka membiarkannya. Di ruang sempit berlantai dingin, dengan satu kain tipis, Agus berdiri menghadap kiblat yang ia kira-kira arahnya. Ia mengangkat tangan, dan tak ada yang tahu apa yang ia ucapkan dalam doa, tapi hatinya penuh. Ya Allah, jika hari ini adalah akhirku, maka jadikan aku mati sebagai suami yang melindungi istrinya, dan sebagai orang yang tak tunduk pada kezaliman. Sujudnya lama. Dan saat ia bangkit, pintu ruangan terbuka dengan keras. 2 orang penjaga jatuh di ambang pintu. Di belakang mereka berdiri Reza
dengan napas memburu dan pistol di tangan. Cepat. Gus, ternyata Reza bukan hanya mantan aktivis. Ia masih punya koneksi. Salah satunya adalah wartawan investigatif internasional yang selama ini memburu organisasi bayangan itu. Dan setelah menerima data yang dikirim Agus, mereka langsung bertindak. Penyerbuan kecil terjadi, singkat tapi cukup membuat kekacauan. Di ruangan lain, Liora juga berhasil dibebaskan. Tubuhnya lemas tapi matanya bersinar saat melihat Agus. Mereka berpelukan dalam pelarian, di antara kaca pecah dan suara tembakan. "Mas," bisik Liora. "Kamu bisa aja kabur sendiri." Agus tersenyum. "Nggak bisa. Surga nggak seindah itu kalau kamu nggak ikut." Mereka berhasil keluar malam itu. Organisasi bayangan itu porak-poranda. Beberapa tokohnya ditangkap, beberapa melarikan diri. Tapi data sudah tersebar. Kebenaran sudah menyala. Agus dan Liora, mereka menghilang. Nama mereka tak lagi disebut di media karena cerita ini terlalu rumit untuk dipahami dunia biasa. Tapi bagi mereka berdua, cukup tahu bahwa hidup masih bisa dilanjutkan bersama. Sudah 3 bulan sejak dunia mereka meledak dan diam kembali. Tak ada lagi suara sepatu menghantam trotoar malam-malam. Tak ada lagi mobil hitam yang mengintai dari kejauhan. Tak ada lagi suara ketukan mencurigakan di tengah fajar. Kini, yang terdengar hanya suara ayam jantan, daun kering jatuh di halaman, dan angin yang menari pelan di sela-sela genteng tua. Agus dan Liora tinggal di sebuah desa kecil di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Rumah panggung kayu sederhana, jauh dari sorotan dunia. Mereka menyamar sebagai pasangan petani yang baru pindah dari kota. Agus menjadi guru ngaji di surau kecil. Liora membuka warung makan sederhana, menjual nasi uduk dan kopi. Warga memanggilnya Bulia. Tak ada yang curiga siapa sebenarnya wanita bermata biru yang fasih mengucap salam itu. Di pagi itu, Liora duduk di beranda rumah sambil memandangi langit. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Senyum tipis menghias wajahnya. "Mas," panggilnya lembut saat Agus keluar membawa 2 gelas teh manis. "Iya?" Agus duduk di sebelahnya, menyerahkan segelas. "Aku baru mimpi," katanya, menatap langit. "Aku mimpi anak kita nanti laki-laki. Namanya Yusuf." Agus tersenyum kecil. "Kenapa Yusuf?" Liora menoleh dengan mata berbinar. Karena Yusuf juga pernah dikhianati, dibuang, tapi tetap jadi orang yang membawa kebaikan. Agus menatapnya lama. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu doa. Di desa itu tak ada yang tahu bahwa Bulia dulunya adalah buronan internasional. Atau bahwa Pak Ustaz Agus pernah menyelamatkan data yang bisa menjatuhkan separuh kekuasaan dunia. Mereka hanya tahu bahwa keduanya adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Yang selalu datang ke acara desa, ikut ronda malam, dan suka traktir anak-anak jajan di warung. Namun di malam hari, saat desa tidur dan suara jangkrik menguasai dunia, Agus dan Liora kadang berbicara dalam diam. Tentang masa lalu, tentang nama-nama yang mereka hindari, tentang kemungkinan bahwa suatu hari bayangan itu bisa datang lagi. Tapi malam itu Liora menggenggam tangan Agus dan berbisik, "Kita boleh hidup dalam sembunyi, tapi jangan sembunyikan cinta kita. Dunia boleh gelap, tapi rumah kita harus tetap terang." Agus mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Bukan karena bahaya telah pergi, tapi karena ia tak lagi sendiri. Di tempat lain, di sebuah ruangan kantor berita di Eropa, seorang jurnalis membaca ulang artikel yang ditolaknya, terbitkan secara terang-terangan. Ia menulisnya dengan nama samaran, The Fire and the Dove, tentang seorang wanita yang melarikan diri dari reruntuhan kota dan pria yang menjadi pelindungnya. Tak ada yang tahu kisah itu nyata, tapi bagi yang tahu cara membacanya, itu adalah sinyal bahwa kebenaran telah berhembus meski tak terlihat. Suatu siang, di bulan kelima mereka di desa itu, sebuah surat datang. Tak ada nama pengirim, hanya secarik kertas dengan tulisan tangan. "Kami tahu kalian hidup, dan kami tahu kalian tidak lagi membawa apapun, tapi kalian membawa contoh. Jangan berhenti, dunia butuh lebih banyak cinta seperti milik kalian. Agus." Membacanya pelan, lalu membakarnya tanpa sepatah kata pun. Liora menatapnya dengan tenang. "Kita nggak bisa selamanya lari, ya Mas?" Agus menjawab, "Mungkin. Tapi selama kita lari ke arah yang benar, aku nggak masalah." Di akhir hari, saat matahari terbenam di balik bukit, mereka duduk bersama di beranda. Bayi dalam kandungan Liora mulai menendang.
Dia aktif, kata Liora, tertawa kecil. Agus meletakkan tangan di perut istrinya. Yusuf, ya? Semoga kamu jadi anak yang kuat dan tahu cara mencintai, bahkan di dunia yang penuh tipu daya. Langit berganti jingga. Angin berhembus pelan, dan di sanalah mereka, dua jiwa yang disatukan oleh api dan rahasia, menemukan langit yang baru. Langit yang mungkin tidak selalu cerah, tapi cukup terang untuk menumbuhkan harapan.